Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Pak Ogi di pembahasan video materi persamaan garis lurus nih. Udah lama Pak Ogi nggak bikin video. Jadi terakhir bikin teh pas materi apa ya? Apalagi malah. Sesuai permintaan, Pak Ogi akan bikinin video pembahasan terkait dengan hiburan kubro yang ada di halaman 22 ya, modul yang terbaru tentang persamaan garis lurus nih. Langsung aja ya kita ke soal nomor 1. Di sini ada persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah itu yang mana cina ya. Nah baik, kalau misalnya untuk menentukan mana persamaan garis mana bukan, ingat lagi bentuk umum persamaan garis lurus ya. Ada dua yang kemarin dibahas tuh. Jadi yang bentuknya Y sama dengan MX plus C, atau yang kedua AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan ketentuan si M sama C nya ini yang pertama ya dulu, M sama C nya itu adalah berupa bilangan gitu ya, terserah berapapun itu bilangannya. Nah ini contohnya kayak Y sama dengan 3X plus 2 misalnya ya, atau Y sama dengan 5X ditambah 10, dikurang 10 misalnya, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa sortir tuh mana yang tidak memenuhi. Ini ada yang A tuh ada kuadratnya sini, ini udah jelas salah ya. Ini juga sama, ini salah. Jadi di contoh yang tadi Pak Ogi bikin kan nggak ada kuadratnya ya, ada huruf X sama Y-nya. Yang jelas paling benar tuh yang C ya. Yang D salah karena yang D ini ada 2 Y-nya, X-nya nggak ada ya. Jadi dia bukan persamaan garis, sehingga yang benar adalah yang C ya. Baik, nomor 2 lanjut ke soalnya gambar yang tepat untuk persamaan garis 2X plus Y sama dengan 6. Ada trik untuk menentukan mana gambar yang sesuai gitu, atau gambar grafiknya untuk yang persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Caranya adalah dengan menutup masing-masing variabelnya. Contoh nih ya, kita tutup dulu masing-masing variabel. Yang X dulu kita tutup ya nih, seolah-olah nggak ada, sehingga kita dapat Y sama dengan 6. Nah tinggal cari aja angka 6 di sumbu Y yang dipotong sama si garisnya. Jelas opsi yang A ini memenuhi, dan yang B enggak ya, karena di sini X-nya 3, Y-nya 3. Ini salah ya. Terus yang D ya, opsinya antara A sama D. Yang C udah jelas salah karena di sini 4 ya. Tinggal nentuin yang Y-nya sekarang ya. Yang Y-nya, yang X-nya ya. Ini kembalikan lagi, kita gantian sekarang tutup yang Y-nya. Dapat tuh 2X sama dengan 6, kita langsung selesaikan aja. Y 2X sama dengan 6 ini, X-nya sama dengan kan 6 dibagi 2 ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, cari di sumbu X yang dipotong sama garis di angka 3 tuh. Nah, yang benar berarti yang A dong ya, karena di sini udah memenuhi nih. Y-nya 6, X-nya 3. Jadi itu jawabannya. Yang D salah ya, karena di yang D mah dia memotong sumbu X-nya itu di angka 4. Jadi ini salah. Lanjut yang nomor 3, titik yang terletak pada persamaan 4X dikurangi 2Y sama dikurangi 2. Baik, kalau misalnya untuk soal ini menentukan titik yang terletak pada persamaan, ingat lagi prinsip kalau titik koordinat itu selalu X, Y ya. Nah, kalian tinggal uji aja masing-masing titik-titik yang ada di opsi A sampai D ini ke persamaan ini. 4X dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Masukin aja X sama Y-nya sekaligus ya. Di sini kan 2-nya sebagai X, ini Y-nya 3 berarti ya. Kita masukin ke sini sehingga jadinya 4 dikaliin X-nya 2 ya. Kali 2 dikurangi 2 kali Y-nya 3 kurangi 2. Nah kan harus sama dengan 0 ya, kita cek nih, kita hitung dulu nih. 4 kali 2 dikurangi 2 kali 3 dikurangi 2, ini kan jadi 8 dikurangi 6 dikurangi 2 lagi. 8 dikurangi 8 jadinya ya, jadi 0. Nah berarti karena memenuhi, ini kan yang tadi sama dengan 0 dan ternyata kita hitung lagi jadi sama dengan 0 juga, maka ini yang D adalah jawabannya benar gitu ya. Jadi dia dilalui atau terletak pada persamaan 4X minus 2Y sama dengan dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau nggak percaya kalian bisa coba lagi cek yang lainnya. Lihat yang C. Yang C itu kan koordinatnya tuh 2, minus 3. Nah kalau kita masukin ke persamaan ini ya jadinya kan 4 dikaliin 2
dikurangi 2 dikali negatif 3 berarti ya yang Y-nya, terus dikurangi 2. Kita cek apakah sama dengan 0 atau enggak. 8 ya, 2 negatif 2 ini jadi plus 6 dikurangi 2, ini kan jadi 14 kurangi 2 jadi 10. Nah tidak sama dengan 0, jadi ya ini tidak dilalui sama si titiknya atau tidak terletak pada persamaan 4x dikurangi 2 ya dikurangi 2 sama dengan 0 gitu ya. Kalau penasaran lagi coba yang B sama yang A, pasti salah gitu ya, tidak akan memenuhi persamaan itu atau tidak sama dengan 0. Sip ya. Kalau nomor 4 sama kayak yang nomor yang tadi ya, kita tinggal cek aja. Tapi sekarang mah ada kata kecualinya ya, berarti cari yang tidak dilalui oleh garis itu. Contoh nih ya, yang opsi A dulu lah misalnya. Ini persamaannya Y sama dengan X plus 3. Y-nya kan berarti di situ 6 ya. Ini Y-nya ini ya, ini X-nya 3. Y-nya 6. Nah, kita cek apakah ketika masukin ini tuh akan memenuhi 6 sama dengan 6 gitu ya. Ini 3 tambah 3. Jadi 6 sama dengan 6. Nah, ini benar gitu ya. Berarti titik A 3,6 ini malah dilalui sama si garis ini. Tapi kan ada kata kecuali ya, berarti kita cari lagi yang salahnya ya. Yang ini yang A benar ya, kita cek lagi. Y sama dengan X plus 3. Y-nya sekarang 0, X-nya minus 3 tambah 3. 0 sama dengan minus 3 tambah 3 0 ya. Nah ini benar gitu ya, berarti yang B pun benar. Kita lanjut lagi yang C. Persamaannya Y sama dengan X plus 3. Berarti di sini Y-nya kan 7 ya, X-nya 4 tambah 3 7 sama dengan 7. Nah sama ya, berarti ini sudah memenuhi. Lanjut lagi yang D sekarang. Y sama dengan X plus 3. Y-nya di situ negatif 3, X-nya 0 tambah 3. Nah, negatif 3, 0 tambah 3 kan jadi 3. Nah, salah nih kan ya. Ini kan tadi benar ya, ini salah nih. Jadi jawabannya yang D, yang dia tidak dilalui sama si garis. Y sama dengan X plus 3. Lanjut yang nomor 5. Ini hapus ya, hapus. Nomor 5, gradiennya. Prinsip gradien kalau misalkan naik maka dia positif nilainya, kalau misalkan turun dia negatif. Tapi dilihatnya itu dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Lihat dari kiri ke kanan sih si gradien ini nih, atau si garis ini dia kan turun ya, berarti dari kiri ke kanan tuh, jadi ini turun sehingga si gradiennya akan bernilai negatif. Otomatis jawaban yang A, yang B ini udah salah ya. Tinggal lanjutin lagi yang hitungannya. Jadi rumus penentuannya itu adalah tegak per datar. Nah tegaknya berapa tuh? Tinggal hitung aja di sini nih. Tegaknya kan ini ya, ini, dan datarnya ini nih. Tegaknya 2, datarnya 4 ya. Nah udah tinggal sedanain jadi 1/2. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 6, gradiennya yang mana? Ingat lagi rumus persamaan garis ini nih ya. Yang pertama, angka yang di depan huruf X ini atau si M ini adalah sebagai gradiennya. Nah gradien di sini kan berarti kan angka yang ini ya, jadi 2 dong gradiennya. Udah lanjut ya. Yang nomor 7 juga sama ya kayak nomor 6, tinggal dilihat aja angka yang di depan huruf X itu angka berapa. Nomor 8, persamaan garis berikut yang memiliki gradien negatif 1/3. Nah kalau bentuk persamaannya kayak gini ya, X plus BY plus C sama dengan 0, pokoknya ini udah memenuhi yang ini semua ya, dia sama dengan 0 semua. Maka untuk menentukan gradiennya kalian bisa gunakan rumus ini nih, M sama dengan minus A per B. Atau kalian bisa pindah-pindahkan aja si unsur-unsur atau suku-suku aljabarnya sehingga bentuknya jadi Y sama dengan MX plus C gitu ya. Boleh kayak gitu juga. Kalau misalkan mau lebih praktis, ya praktis sih relatif ya, beda-beda tiap orang. Bisa gunakan rumus minus A per B. Jadi A itu angka yang depan huruf X-nya, B itu angka depan huruf Y. Kita hitung masing-masing ya. Hapus dulu. Ini gradien yang A ini adalah negatif A per B, negatif 2 berarti ya. Per B-nya adalah 6 ya. Diperkecil atau disedanain jadi negatif 1/, udah nemu lagi ya. Udah, ini jawabannya ya yang A.
Kalau misalkan penasaran, coba lagi yang ini, gradiennya berapa nih kan, negatif A ya, jadi negatif 1 karena di sini X doang, per ini 3-nya negatif ya, per negatif 3, negatif bagi negatif jadi positif ya, positif 1/3, jadi salah. Ya pasti yang lain salah lah, karena udah dapat jawaban yang A tadi ya. Lanjut untuk nomor 9, gradien garis yang melalui titik 3,1 dan titik 0,0. Untuk menentukan gradien yang diketahui dua titik yang dilalui, itu bisa gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalian tentuin dulu X1 Y1 nya yang mana, X2 Y2 nya yang mana. Misal Pak Ogi tentuin ini X1 Y1 misalnya, ini nggak mau, ini X2 Y2 aja ya, bebas sih kalian mau nentuin yang mana aja gitu, hasilnya sih harusnya sama. 1 dikurangi Y1 nya 0 ya, per X2 nya 3 dikurangi 0. Nah ini kan jadinya 1/3 ya. Udah tuh ada jawabannya kan ya. Lanjut nomor 10, gradien garis K sama, ini juga pakai rumus yang tadi ya. Ini koordinatnya kan 3,3, yang ini 1,1. Nah rumusnya gunakan yang tadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal kalian hitung aja sendiri lah ya. Nomor 10 kalian harusnya bisa. Nomor 11, garis K adalah garis sejajar dengan garis L. Jika gradien garis L adalah 3/4, gradien garis K adalah prinsip kalau misalkan ada garis yang saling sejajar, maka gradiennya pasti sama ya. Sama ya, nilainya sama. Nah di sini kan K sama L tuh saling sejajar nih, udah dijelasin katanya kalau gradien garis L nya negatif 3/4, maka gradien garis K juga sama ya, negatif 3/4, karena mereka saling sejajar. Jadi jawabannya yang B, jelas. Terus nomor 12, garis A dan garis B saling tegak lurus. Nah kebalikan dari yang tadi, kalau garis yang saling tegak lurus tinggal atau pasangannya itu saling lawan dan kebalikan si gradiennya tuh, dan kebalikan. Maksudnya gimana? Ini kan gradiennya yang satu garisnya itu kan ini negatif 3 ya. Nah untuk cari pasangannya yang saling tegak lurus sama dia, tinggal cari lawan dari negatif 3 dulu. Lawannya itu kan negatif tuh positif ya, jadi positif, kebalikannya itu jadi 1/3. Kenapa bisa 1/3? Karena ini 3 ya, itu sebelumnya kan jadi 3/1 sebetulnya tuh ya, 3/1, dan tinggal balik aja, satunya di atas, 3-nya di bawah, jadi positif 1/3. Nah cari yang mana yang positif 1/3 di option jawaban ya. Lanjut nomor 13, garis Y sama dengan negatif 1/2 X plus 3 akan tegak lurus dengan garis yang mana? Tinggal tentuin aja gradiennya ya. Ini gradiennya yang di soal itu udah jelas adalah minus 1/2 ya. Nah untuk cari yang saling tegak lurus sama dia, gradiennya kan pasti lawan dan kebalikan dari ini ya. Maka gradien yang lainnya lawannya negatif kan berarti positif, kebalikan 1/2 berarti 2/1 ya, atau di sederhanain jadi 2 ya. Cari gradiennya yang nilainya 2. Ini kan setengah salah, ini minus setengah salah, ini yang 2 ya, yang ini juga salah ya karena negatif 2 gitu. Jadi jawabannya C. Nomor 14, sebuah garis memiliki gradien 3 dan melalui titik negatif 2. Persamaannya kalian bisa gunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah untuk X1 dan Y1 nya adalah titik yang dilalui sama si garis itu. Titiknya kan ini tuh adalah minus 2 ya, ini X1 nya, ini Y1 nya, ini gradiennya yang 3 nih, ini M nya. Jadi Y dikurangi Y1 nya ini 1 sama dengan M nya 3, X dikurangi negatif 2 ya. Nah berarti kayak gini nulisnya, tinggal kalian lanjutkan aja ini jadi 3X tambah 2 ya. Nah kali pelangi, Y dikurangi 1 sama dengan 3X plus 6. Kalau di opsi jawaban mereka dipindahin ke sebelah kiri semua ya. Jadi yang 3X sama 6 nya pindahin ke kiri semua. Jadi di sini negatif 3X plus Y minus 1 ya, dikurangi 6 sama dengan 0.
Udah nih, udah selesai. Tapi di opsi jawaban nggak ada yang negatif 3x. Triknya kalian bisa gunakan cara ini nih, kalikan semua dengan negatif 1 ya, biar muncul jawabannya. Ini boleh hukumnya ya, halal. Ini berarti jadi 3x dikurangi y plus 1 plus 6. Nah gini ya. Oh iya, ini 1 sama 6 nya lupa, nggak dirapihin, jadi plus 7 ya. Nah harusnya ada, betul kan, ada ya. Sip, itu cara yang nomor 14. Lanjut lagi yang nomor 15. Nomor 15, persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2x dan melalui titik ini. Ya, ini mah tinggal pakai rumus yang tadi aja ya. Y min Y1 sama dengan x lagi M x min x1. Ini udah jelas x1 y1 nya. Nah gradiennya yang mana? Cuman ada clue sejajar dengan garis ini. Ingat, karena dia sejajar maka gradiennya sama ya. Ini kan gradiennya 2 ya, kita pakai aja si gradiennya 2 ini karena kan sama si gradiennya. Jadi y dikurangi y1 nya ini 0, m nya 2 ya, x nya tadi 3. Lanjut, y dikurangi 0 ya y aja, 2 kali x jadi 2x dikurangi 6. Udah ya, dapat jawabannya yang itulah ya, cari di situ tuh. Nomor 16, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis y sama dengan bla 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 ya. Oke, sama ya rumusnya ya. Y min y1 sama dengan ini m dalam kurung x min x1. Y1 nya di situ negatif 1, langsung aja jadi positif 1 ya. Karena di sini negatif nanti ketemu sama negatif yang ini jadi positif. M nya nah M nya ini karena mereka saling tegak lurus, jadi cari lawan dan kebalikan dari 1/3. Di situ positif ya, berarti lawannya ini negatif, kebalikan 1/3 itu 3. Nah berarti kita pakai si gradien ini, negatif 3 x dikurangi x1 jadi 2. Lanjut, y plus 1 sama dengan minus 3x plus 6. Pindahin satunya ke sebelah kanan, jadinya minus 3x plus 6 minus 1. Dapat lah jawabannya. Lanjutin sendiri tuh. Nomor 17. Nah kalau misalkan 2 titik yang dilalui, maka kalian bisa gunakan rumus yang y min y1 per x y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Y1 nya terserah mau pilih yang mana. Pogi pilihnya ini x1 y1 nya, ini x2 y2 nya ya. Y1 nya 0 ya, per y2 nya di situ minus 8 dikurangi 0 sama dengan x nya dikurangi x1. X1 di situ negatif 1 jadi positif 1 di sini ya. Berarti x2 nya minus 8. X2 nya 3 ya. 3 dikurangi negatif 1 jadi positif 1 di situnya. Sip, tinggal dirapihkan y min minus 8 y per minus 8 karena dikurangi 0 nggak ngaruh ya, jadi x tambah 1 di sini, x tambah 3 tambah 1 jadi 4, kali silang jadi 4y sama dengan minus 8x minus 8 ya. Jadi di sini negatif 8 nya kaliin satu-satu dengan yang ini. Lanjut, kalau di opsi jawaban lihat dulu sebelum di jadi pengennya y sama dengan tuh ya. Ya udah tinggal dibagi 4 aja semuanya nih, biar 4 yang di sini tuh hilang. Jadinya y sama dengan minus 8x per 4. Oh langsung aja wela ya, 4 bagi 4 kan 1, minus 8 dibagi 4 kan jadi minus 2x, minus 8 kali dibagi 4 jadi negatif 2 ya. Nah cari deh jawaban yang ini. Sip ya. Gitu caranya yang nomor 17. Lanjut yang nomor 18, itu sebetulnya sama ya, kalian tentuin dulu x1 dan y1 nya yang mana, x2 yang dan y2 nya yang mana. Ini misalkan ini x1 y1 nya, ini x2 y2 nya gitu ya. Nanti kalian tinggal kerjain aja seperti yang contoh di nomor 17 ya, atau kalian bisa lihat contoh di hiburan Sugro 6 di nomor 9 atau 10. 19, garis K mempunyai persamaan. Baik, di sini kalian bisa gunakan prinsip rumus ini nih, AX plus BY sama dengan AB. A nya adalah angka di SBY atau sumbu X, B nya angka di SBX atau di sumbu X.
Lihat di sini angka di sumbu Y-nya adalah angka 2 ya, yang dilewati sama si garis itu. Berarti A-nya 2, jadi 2X plus B-nya minus 1 situ ya. Ini minus 1 ya. Minus 1Y atau langsung W ya. Ini biar nggak ribet, di sini minus Y aja. Minus 1Y sama dengan A kali B. A-nya tadi 2, B-nya minus 1, jadi minus 2 dong sininya ya. Udah, tinggal cari jawabannya. Tapi ternyata di sini belum ada ya. Tinggal dipindah-pindahin aja ke sebelah kiri. Ini tetap ya, yang 2 ini pindah ke sebelah kiri jadi positif 2. Nah, ada kan? Sip. Lanjut nomor 20 juga sama kayak nomor 18 dan 17 tadi ya. Atau di hiburan Sugro 6 di nomor 9 atau 10. Sip ya. Gitu aja dari Pak Ogi. Untuk soal tingkat lanjut ini akan Pak Ogi bikin dalam video terpisah aja biar nggak terlalu panjang ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.